Setelah selesai makan malam, Andrea duduk bersantai di ruang tamu bersama sepupu favorit sekaligus teman ngerumpinya, Ginny. Kamu pasti heran kan, mengapa papaku jadi berubah sikapnya? Ginny bertanya sambil membolak-balikkan halaman tabloid wanita. Apakah aku mengagetkan papamu? Dia benar-benar trauma dengan kutek dan hina. Andrea menatap wajah sepupunya itu dan menghujaminya dengan berbagai pertanyaan. Menurutku dia hanya overacting. Ini semua ada hubungannya dengan cinta pertamanya. Sebelum menikah dengan mama, papaku memiliki seorang kekasih. Nah, kekasihnya itu adalah teman kuliahnya waktu di Inggris. Perempuan itu berdarah campuran Arab Inggris. Makanya dia senang memakai hina dan kutek-kutek. Ya, semacam itulah. Terus, Andrea semakin penasaran dengan cerita Ginny. Gadis itu menutup tabloid yang ada di tangannya dan melanjutkan kembali. Keluarganya tidak menyetujui hubungan itu. Waktu itu, papaku belum memiliki apa-apa. Walaupun kakekku orang berada, tapi tidak pernah memanjakan putra-putranya. Kami dituntut untuk mandiri. Kau lihat aku kan, bisnisku saja aku bangun sendiri. Dan bla bla bla. Ginny terus berbicara tentang bisnis kecantikannya yang sudah melenceng jauh dari topik pembicaraan mereka yang pertama tadi. Andrea tidak berkomentar apapun. Dia adalah tipe pendengar yang setia. Ketika lawan bicaranya tengah berbicara, Andrea akan diam dan sesekali menganggukkan kepala. Maaf ya, aku sampai ngelantur kemana-mana. Oh iya, sampai mana tadi? Oh, perempuan itu akhirnya dijodohkan oleh keluarganya. Terus mereka lost kontak. Nah, terus gak lama setelah papaku wisuda, papa balik deh ke Indonesia. Dan kamu tahu tidak apa yang terjadi selanjutnya? Baru beberapa hari papaku pulang ke Indonesia, dia dengar kabar kalau mantannya itu bunuh diri. Papaku jadi stres semenjak itu. Dia mengurung diri di kamar selama setahun. Setiap hari papaku itu ikut terapi-terapi gitu. Terus setelah sembuh langsung deh sama kakek, papa dijodohkan dengan mamaku. Ginny berhenti sejenak dan menghela nafasnya. Dengan suara yang berat dan mata yang sedikit berkaca-kaca, akhirnya ia melanjutkan kembali. Aku adalah anak hasil pernikahan tanpa cinta. Waktu awal-awal mama mengandungku, papaku juga sempat tidak menginginkan kehadiranku. Tapi mama bilang setelah aku lahir, papa sedikit demi sedikit mulai membuka hatinya untuk kami. Ginny tidak kuasa meneruskan kata-katanya. Dia menyeka air mata yang mulai jatuh di pipinya. Sementara Andrea shock dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kisah cinta Om Teddy dan Tante Linda sangat tragis dan menyedihkan. Pantas saja ketika makan malam tadi, Tante Linda juga kelihatan murung. Selama 27 tahun menikah, Tante Linda berusaha keras membantu Om Teddy pulih dari trauma masa lalunya dan menikmati biduk rumah tangga bersama. Dan sekarang Andrea berpikir dia adalah orang yang sudah menghancurkan semuanya dalam sekejap. Andrea, aku harap kamu juga akan bekerja keras seperti mamaku.
Membuat seseorang jatuh cinta padamu di saat orang itu hatinya sudah dimiliki oleh orang lain, bukan sesuatu pekerjaan yang mudah loh. Semangat! Ginny bangkit dari duduknya dan menepuk bahu Andrea. Gadis itu berjalan menuju ke kamar mamanya. Dia tahu mamanya sedang tidak baik-baik saja saat ini. Sebagai seorang anak, tentu dia harus menemani dan berada di sisi mamanya. Di sisi lain, papanya mulai mengurung diri di ruang kerjanya. Itu bermula dari sebelum mereka makan malam. Pria setengah baya itu bersedia turun ke ruang makan hanya karena perintah dari kakek Harsa, ayahnya. Jika tidak, dia pasti tidak akan beranjak. Kini hanya tinggal Andrea duduk sendiri di sofa, ditemani dengan asisten setianya yang berdiri di belakangnya. Gadis itu menghela nafasnya dalam-dalam dan memegang ujung dagunya sejenak. Andrea meraih handphonenya yang ada di atas meja dan menulis sebuah pesan teks pada suaminya. Aku merasa bersalah. Haris yang baru saja bangun tidur melihat ke layar handphone. Dia membuka pesan SMS dari istrinya dan membacanya. Laki-laki itu terlihat mengernyitkan dahinya sebelum membalas pesan itu. Mengapa? Apa terjadi sesuatu? Di mana kamu sekarang? Haris memandang keluar kaca jendela sembari menunggu balasan dari istrinya lagi. Dia berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk pada gadis itu. Aku telah melakukan sebuah kesalahan. Aku di rumah sekarang. Karena kamu mempersingkat pernikahan kita, jadi aku menjalankan misiku lebih awal. Aku merasa sangat bersalah. Apa yang harus aku lakukan? Di akhir tulisannya, Andrea membubuhkan emoji menangis yang menggambarkan suasana hatinya saat ini. Haris hanya tersenyum kecil dan menggeleng-gelengkan kepalanya membaca balasan dari Andrea. Tidak lama, ia kemudian mengetik kembali. Lakukan apa yang kamu inginkan, tapi ingat jangan terlalu memforsir dirimu sendiri. Andrea melihat pesan balasan dari suaminya. Dia lalu bangkit dari sofa dan berjalan menuju ke kamarnya. Wisnu mengikutinya dari belakang. Sebelum membuka pintu kamar, Andrea mengatakan pada Wisnu untuk berhenti mengikutinya untuk hari ini, karena sudah waktunya dia istirahat. Gadis itu duduk di sofa di dalam kamarnya dan menghidupkan televisi seperti biasa dia menonton anime. Tidak lama dia kembali membuka layar handphonenya dan menghubungi sebuah nomor. Setelah berdering beberapa kali, akhirnya terdengar suara seorang laki-laki yang menjawab panggilan itu. Halo?